bukan di situlah yang punya hak cipta. Semua itu niru dari Rhoma Irama sebetulnya. So seharusnya meniru Haji Rhoma Irama. Iya, jadi dan Rhoma Irama sendiri ini sebagai radennya ini nggak ada apa-apa ini, bebas ini. Tuh, jadi kenapa undang-undang ini saya salut. Kalau ada undang-undang dari hukum, mana bukunya? Undang-undang tahu paling sampean. Ada tapi kayaknya. Ya undang-undang apa? Undang-undang apa? Nafsu undang-undangnya. Berdasarkan nafsu. Nafsu. Sehingga kurang terus. Hormati hak asasi manusia, karena itu fitrah manusia. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara, karena itu bertentangan dengan peri kemanusiaan. Ada gitunya tadi Pak Joko. Sampai hafalnya cuma gitu ya. Iya. Aduh. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami masyarakat awam. Kumpulannya bapak-bapak ini, kumpulannya santai. Karena ada lagunya santai. Nah, kalau ada pecinta Rhoma Irama atau pecinta berat lah istilahnya, seperti biasa, mungkin mau nimbrung di sini, silakan, monggo. Nah, monggo. Pintu studio atau gubuk kita selalu terbuka lebar. Bebas ya. Bebas. Ada lagunya bebas. Bebas itu. Pokok ke utara ada lagunya, ke selatan ada lagunya. Ada lagunya. Insya Allah di akhirat nanti ada lagunya ini. Iya, ada jalan keluarannya itu ada. Ada lagunya. Nah, oke. Dan kali ini Bang ya, yang mau kita obrolin ini yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas ini lagunya ya. Tapi lebih ke kejadian sekarang ini Bang. Yaitu tentang hak asasi manusia dan yang lagi rame-rame ini hak cipta. Tentang hak cipta lagu itu Bang. Iya. Setiap lagu ini kan ada penciptanya. Ada cipta ya betul. Ya. Pak Joko. Iya, apa itu hak cipta? Hak cipta. Nah enggak tahu sampean? Iya. Hak cipta enggak tahu? Enggak tahu. Nah, setiap lagu ini yang kita dengerin ini, lagunya Rhoma Irama, lagu India, lagu Mansur lagunya ini, itu ada yang nyiptakan Pak Joko. Nah, kasusnya sekarang ini yang nyiptakan ini sekarang apa ya? Sepemahaman saya itu intinya menuntut gitu kan yang punya minta jatah. Jadi kalau ada yang menyanyikan lagunya dia itu minta bagian Pak Joko. Minta bagian. Sumpama nih ya, sampean bikin lagu. Nah, terus dinyanyikan oleh saya Pak Joko. Sampai terkenal dan saya dapat uang dari situ. Nah, sampean itu gimana? Menuntut gitu. Iya, karena saya gak izin. Minta izin. Saya gak minta izin, sampean moro-moro nyanyi, tiba-tiba nyanyi dan viral lagunya. Sampean gak terima. Loh, kok lagu saya itu enak itu dapat uang banyak itu. Sementara saya yang ciptakan gak dapat apa-apa. Itu, Itu yang lagi rame sekarang.
Masa sampai Anda dengar, Bang? Ya, dengar. Tapi saya masih menunggu tentang anggaplah menggugat itu namanya. Menggugat. Iya, menjadi hak kita. Oke. Tapi yang menggugat itu kan bukan yang punya hak. Kan bukan yang punya hak kan gitu kan. Yang punya hak kan yang nyiptakan Pak Joko. Iya. Tapi akhirnya itu kan tidak mungkin kalau yang punya hak itu. Tidak mungkin. Itu kan termasuk amal itu. Memang disuruh diamalkan itu kan. Itu. Siapa yang nyuruh? Ya mungkin orangnya. Ya kalau memang disuruh kenapa kok dia menggugat? Oh ya itu. Nah itu yang mau kita bahas nih Pak Joko. Ya itu. Nah, gimana menurut sampean? Nah sebagai pecinta Rhoma Irama kelas berat. Nah, dan kabarnya kalau Rhoma Irama ini, kalau lagunya Rhoma Irama silakan nyanyikan semua. Siapapun. Seluruh Indonesia itu bisa menyanyi lagu saya. Katanya Rhoma Irama sendiri ini Radennya sudah. Sehingga bebas katanya. Bebas ya. Nah, ya gimana tanggapan sampean yang lagi rame ini sekarang? Dan apa hubungannya dengan lagu hak asasi yang sudah diciptakan oleh Rhoma Irama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya ini salut dan lagunya Rhoma Irama ini Radennya sudah dari lagunya, di musiknya, semua ini katanya Rhoma Irama ini lagu saya bawa siapapun seluruh Indonesia. Karena Rhoma Irama ini bilang langsung lagu saya ini sebagai amal ma'ruf nahi mungkar seluruh Indonesia. Siapapun boleh orangnya, membawakan. Boleh saja. Ini Rhoma Irama ini. Nah, ini kok ada komplain di situ. Ada komplain ini. Ini salutnya dan heran saya itu. Apa kekurangannya di ini sebagai orang Islam? Jadi mungkin belum sadar toh. Apakah bisalah dikatakan masih enggak sadar sebetulnya orang seperti itu. Enggak sadar. Dan kemudian yang menggugat lah itu sebetulnya nafsu itu merasa kurang. Nafsu dan merasa kurang terus. Merasa iri lah. Secara kasarnya itu, secara iri. Sehingga minta bagian lah sebetulnya. Tapi kan gini juga Bang. Bukan kadang mereka itu bisa jadi menganggap tidak punya tata krama kadang. Contoh, saya menciptakan lagu, tiba-tiba sampean bawakan dan terkenal, dan sampean nggak permisi dulu kepada saya. Kadang merasa dirinya itu mau dihormati gitu loh Bang. Bisa ya? Bisa. Seakan-akan tidak dihargai lah. Yang buat. Tapi bukan di situlah yang punya hak cipta. Semua itu niru dari Rhoma Irama sebetulnya. Seharusnya meniru Rhoma Irama. Iya. Jadi dan Rhoma Irama sendiri ini sebagai radennya ini nggak ada apa-apa ini, bebas ini. Tuh. Jadi kenapa? Karena Rhoma Irama ini semua lagu ribuan ini barokahnya yang kita mengharap dari Rhoma Irama, barokah. Bukan mengharap sesuatu untuk sesamanya. Ini Rhoma Irama. Kalau ada pihak ketiga itu nafsu namanya. Pihak ketiga itu antara menggugat itu kan pihak ketiga. Ya, maaf sebelumnya. Orang Islam bukan seperti itu, nggak ada gugat-gugatan. Selesai. Sampai Anda setuju ya? Saya pribadi bagaimana ya? Nggak setuju sama intinya. Bisalah tidak setuju, karena radennya pun saja. Soalnya imamnya situ Rhoma Irama. Saya kan sudah mengatakan bahwa saya ini fan di Jember yang paling
Apa ya paling keren ini. Paling ngebet. Iya. Kalau menurut sampean Pak Joko gimana? Ya, Menyikapi kan ini semua ini ya, yang nyiptakan, yang nyanyi ini bukan orang kurang kan Bang ya. Iya. Itu kurang namanya. Maksudnya dalam segi ekonomi loh Bang. Iya. Kurang sebetulnya. Oh kurang ya. Kurang. Itu orang kurang itu. Jadi kurang lebih itu alias tama itu. lebih miskin dengan yang di bawahannya kalau orang seperti itu. Lebih miskin. Jangan mengatakan iman. Jauh. Merasa kurang pun saja. Bukan di situ orangnya. Itu nafsu sudah. Tuh. Karena Rhoma Irama sudah bilang bahwa lagu saya ini bawa siapapun. Seluruh Indonesia. Bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Rhoma Irama sudah lepaslah di situ. Lepas. Sehingga karena Rhoma Irama ini orangnya punya iman. Paham saya itu. Punya iman sehingga tidak diakui toh. Bahwa Rhoma Irama itu ribuan lagu Rhoma Irama sendiri tidak mengakui. Itu karena itu semua karena ada ridho Allah, bukan ridho nafsu. Maaf. Selesai. Tapi kembali lagi ke yang gugat ini ya. Ya. Mereka itu kadang beralasan apa ya? Ini kan ada undang-undang. Saya tapi nggak paham juga. Undang-undang katanya Bang. Ada undang-undangnya ini. Masa kita yang nyiptakan sampai gini-gini nggak ada. Sementara mereka enak-enak foya-foya dapat dari lagu kita. Jangan kita Undang-undang ini saya salut. Kalau ada undang-undang dari hukum, mana bukunya? Undang-undang tahu paling sampean. Ada tapi kayaknya. Ya undang-undang apa? Undang-undang apa? Nafsu undang-undangnya. Berdasarkan nafsu. Nafsu. Sehingga kurang terus. Itu namanya. Tidak merasa bahwa dirinya sudah orang sempurna. Masih kurang yang ada. Tuh. Jadi apa ya? Tidak punya Tuhan toh. Kita kalau puja orang tak punya Tuhan. Terus selalu tak punya kasihan yang untuk bawahan. Nah kalau itu ada undang-undangnya dalam hukum. Itu ada. Sehingga titipan Allah itu harus kasih turun ke bawah. Turun, bantu. Ini ada hukumnya di situ. Kalau menggugat nggak ada hukum di Al-Quran. Tapi hukum nafsu yang ada itu. Namanya kurang. Namanya kurang. Berarti kayak YouTube berarti salah menurut sampean. Kan di YouTube itu ada hak cipta. Gimana? Itu ya kalau di YouTube ya. Gini-gini nih. Kalau kita menyanyikan lagunya siapa gitu ya. Itu bisa tidak monetisasi, Bang. Nggak ditampilkan maksudnya. Bisa di-banned sama YouTube. Yeah. Ini kalau gimana kalau menurut sampean YouTube? Ayo. Ini kalau saya tidak bisa bicara tentang YouTube, tapi Rhoma Irama sendiri sudah bebas maksudnya. Kalau YouTube sendiri, ya kalau memang ada undang itu. Ayo. Ayolah kita bersatu. Seperti itu. Itu kita bersatu. Ini fokus saya ini dari individual, perorangan. Ya. Tentang lagu tadi. Tentang lagu. Rhoma Irama sendiri ini sebagai raja dangdutnya ini sudah bebas. Kalau dari selain Rhoma Irama, ya nggak tahu saya ini. Tapi kadang ini saya pernah dengar boleh menyanyikan lagu saya asalkan jangan di apa katanya di koplo ya. Kalau bisa harus disamakan katanya. Oleh Rhoma Irama. Oh boleh menyanyikan lagu Rhoma Irama. Kalau bisa disamakan. Jangan dirubah-rubah maksudnya Rhoma Irama. Asalkan jangan dirubah-rubah. Ya, dari apa ya? Dari gaya-gayanya jangan dirubah maksudnya. Sesuai. Pernah artis itu yang kena itu. Siapa? Sodik itu. Apa bilang Rhoma Irama itu?
lagu saya ini jangan dirubah-rubah. Kalau bisa harus disamakan. Ini Roma Irama. Tuh. Ini salam dari Raja Dangdutnya itu. Karena Raja Dangdut di Jakarta ini sekarang ini ada apa ya? Sebagai penerus salam ada di Jember ini. Penerus salam tapi salam kepada orang Jember. Nah, inilah sudah ada saya. Tapi aslinya kan enak ya. Maksudnya sebagai seniman katanya ada satu pencipta itu ngomongnya nggak apa-apa menyanyikan lagu, terserah. Toh kita itu mendapatkan kepuasan yang beda nanti ketika lagu kita terkenal. Yeah. Kan enak ya aslinya ya. Punya lagu tapi memang kita gak dapat uangnya, tapi ada kepuasan lain kayaknya. Itu pun saja itu sebagai amal buat kita semua. Itu dalam lagu bisa menjadi ekonomi buat seluruh Indonesia. Oke. Mungkin sebentar atau sekilas itu aja ya. Intinya kami masyarakat awam tentang hak cipta atau dengan hak asasi manusia ini tadi mendukung atau keputusan Rhoma Irama yang untuk menyanyikan semua lagunya. Dan kami menyayangkan kepada pencipta lagu yang sampai mengkasuskan atau memperkarakan hal-hal kayak gini gitu ya. Seperti Rhoma Irama lah kita ini. Manut imam ini ya. Iya, jadi Rhoma Irama ini kan punya Tuhan. Oke. Itu. Menurut situ gimana pesan-pesannya? Terutama buat masyarakat awam yang di luar pecinta Rhoma Irama dan Sunita. Pesan-pesannya tentang hak asasi manusia dan hak cipta lagu yang viral ini, menanggapi ini semua. Oke, salam, maaf sebelumnya semua masyarakat awam khususnya atau masyarakat awam tentunya. Sekaligus saya ini kita ketemu di malam hari ini setiap malam tertentu ini ya. Mungkin kurang paham bagaimana, marilah kita tak tunggu di studio di sini. Bagaimana jalan keluarnya harus punya kedamaian. Oke. Intinya semua harus punya kedamaian. Saling mengerti dan sesuai lagu hak asasi manusia. Ada teman Pak Joko? Iya. Saling menghargai. Saling menghormati. Saling bahu membahu. Seperti lagunya Bang Rhoma Irama. Mungkin begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.